Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Pada para calon pengantin atau yang biasa kita sebut kalau di sini namanya catin ya. Catin itu calon pengantin. Nanti kedepannya saya menyebutnya catin saja ya biar mudah penyebutannya. Pertama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat sehat itu kita masih diberi kesempatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Namun pada hari ini boleh jadi para catin ada yang izin di kantornya ya, ada yang meng-cancel acara yang lain untuk menghadiri acara bimbingan bagi calon pengantin. Yang kedua, salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in dan akhirnya kepada kita semua sebagai pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu para catin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu di kantor urusan agama KUA Kecamatan Cipocok Jaya. Bahwa KUA Cipocok Jaya ini merupakan kepanjangan dari kantor Kementerian Agama Kota Serang. Kalau di provinsinya Kanwil, ya kantor wilayah Provinsi Banten. Kalau di atasnya ya Menteri Agama. Jadi secara struktural kami ini pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang melayani kebutuhan masyarakat Cipocok Jaya, terutama mengenai perkawinan. Sebetulnya di Cipocok Jaya di KUA itu programnya bukan hanya menikahkan saja ya, ada yang penyuluhan tentang penanggulangan terorisme ya, aliran radikalisme itu yang sekarang marak di masyarakat, ada ajaran-ajaran yang menyimpang begitu ya. Nah, makanya saya berpesan apabila di masyarakat Bapak Ibu ada kegiatan pengajian yang mencurigakan, yang biasanya pengajian terselubung gitu, itu bisa dilaporkan ke RT dan kami bisa mengawal. Ya, memahami Islam itu hanya satu arah saja. Islam itu kaku, ya, padahal kan Islam itu memberikan rahmat, ya, kasih sayang bagi seluruh makhluk, bukan hanya manusia yang beragama Islam saja, seluruh makhluk, bagi seluruh alam. Baik, selanjutnya izinkan saya sebagai penyuluh ya yang bertugas memberikan penyuluh keagamaan, ingin memberikan sedikit pembekalan. Saya yakin dan percaya para catin sudah ada dalam pikiran Bapak Ibu masing-masing visi itu ya. Rancangan untuk menikah itu sudah ada dalam perencanaan, dalam otak Bapak Ibu sudah ada agenda gitu ya. Katakanlah kalau para catin ini akan mengarungi sebuah pulau atau mendaki sebuah gunung, kami hanya memberikan bekal saja gitu, sedikit bekal. Bekal sudah ada sama Bapak Ibu. Nih buat di perjalanan. Kira-kira seperti itu ya.
Ini tidak menggurui, tetapi hanya sedikit memberikan pembekalan dalam rangka tugas di penyuluhan KUA Cipocok Jaya. Kemudian kenapa sih orang tuh harus menikah? Ya sebetulnya kan suka terhadap lawan jenis itu udah fitrah. Senang terhadap lawan jenis itu sudah anugerah dari Allah. Kan rasa tumbuh senang kepada lawan jenis itu tidak belajar dulu. Ya, untuk memahami, untuk ini mempelajari tentang senang terhadap orang itu tidak ada kurikulumnya. Tidak ada misalnya pelajaran bercinta, tidak ada, ya. Karena tanpa dipelajari pun sudah bisa. Ya. Sudah, itu namanya fitrah ya. Pembawaan sejak lahir. Maka Islam hadir, Islam datang mengatur bagaimana supaya pernikahan ini terhormat, beradab, dan menjaga norma-norma etika, agama. Karena ini akan berkelanjutan, akan berdampak pada keturunan, berdampak pada ahli waris, terus sampai ke bawahnya. Maka itulah Islam hadir itu membimbing umatnya untuk mengatur tentang pernikahan itu sendiri. Ya, makanya itu kata Rasulullah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah caraku, kata Nabi, sunnahku. Nabi kan menikah, terus berkeluarga, hidup seperti sehari-hari sama seperti kita. Ya. Bayangkan kalau orang manusia tidak menikah atau saling memboikot untuk menikah begitu ya. Misalnya laki-laki sudah kapok dan banyak dikecewakan sama perempuan. Udah mulai sekarang kita bikin grup laki-laki kecewa, jangan menikah. Perempuan juga begitu. Kita bikin grup yuk. Grup orang-orang kecewa terhadap laki-laki. Dibuat menyatakan, kami perempuan yang dikecewakan mulai sekarang tidak akan menikah, umpamanya. Bayangkan dalam jangka 20 atau 30 tahun kemudian tidak ada anak sebagai generasi manusia. Sudah habis kadang-kadang yang menikah ya. Tidak ada makhluk yang bernama manusia. Jadi menikah itu adalah sunatullah ya, untuk melangsungkan regenerasi supaya manusia ini tetap ada di muka bumi. Kan manusia itu sebagai khalifah. Khalifah itu yang mengelola, mengurus alam, mengelola lingkungan, menyayangi binatang. Itu tugas manusia. Jadi manusia itu wakil Allah di muka bumi. Kita ini wakil sebagai khalifah. Itu begitu mulianya tugas manusia itu, para hadirin. Jadi kita ini mewakili perintah Allah di muka bumi. Bagaimana mengatur, menyayangi hewan, menyayangi tumbuh-tumbuhan. Itu luas pemahaman khalifah itu. Bukan khalifah itu seperti khilafah-khilafah yang digembor-gemborkan kelompok yang mereka tegakkan khilafah. Harus khilafah, ganti sistem pemerintahannya. Itu bukan persoalan khilafahnya. Jadi memahami khilafah itu jangan satu pandangan saja. Kadang-kadang ini yang mengganggu ketertiban keutuhan negara Republik Indonesia. Baik, kemudian banyak dasar-dasar perintah Allah tentang nikah ya. Di antaranya tuh Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 21 tuh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan kamu ya, min anfusikum, dari jenis kamu, azwaja, untuk berpasang-pasangan. Jadi sebetulnya menciptakan perempuan itu asalnya kan diciptakan dari jenis laki-laki. Ketika Adam tinggal di surga itu masih sendirian. Nah, Nabi Adam merasa kesepian. Kalau kata kita, ya Allah, minta didatangkan untuk teman hidup. Itu kan ada ini
naluri untuk senang terhadap lawan jenis itu sudah ada, maka lahirlah Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Ya. Tulang rusuk itu kan karakter tulang rusuk kan bengkok. Jadi ketika meluruskan, mengoreksi untuk perempuan, maka tugas suami itu adalah pelan-pelan. Karena kalau sekaligus diluruskan maka akan fatal, maka akan patah. Itu filosofinya ya. Itu dasar-dasar tentang pernikahan. Kemudian pengertian nikah itu adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, ya, diikat dalam akad yang kuat dan melaksanakannya merupakan ibadah. Itu kata undang-undang perkawinan. Nah, sekarang saya masuk kepada ini saja ya, langsung kiat-kiat ya. Kiat cara-cara mengelola, cara sukses membina rumah tangga. Sebetulnya boleh saja cara-cara mungkin ada bisa lebih ya. Boleh diingat, boleh ditulis, boleh didengarkan saja. I ya, pertama I, yang kedua K, yang ketiga H, yang keempat L, yang kelima A, S. Ada 6 ya. I, K, H, L, A, S. Ikhlas ada 6 ya. Ya, kiat sukses membina rumah tangga itu ada 6. Ini versi saya. Ya boleh tambahkan, boleh berbeda. Ini kan namanya juga versi untuk memperkaya cakrawala pendapat. Pertama I ya. I itu adalah singkatan dari integritas. Integritas ataupun istiqomah. Integritas itu apa sih integritas itu? Integritas itu adalah satu kesatuan yang utuh. Hatinya mantap begitu tuh, lurus. Lawan integritas itu adalah bermental hipokrit. Hipokrit itu mencela-mencela. Tidak konsisten begitu. Ya, oke so pengen kawin, aku mundur malah ya. Wih, kawin aja kia aja. Kalau lihat orang rumah tangga orang cekcok, kita gak bakalan mengkon kayaknya tuh ya. Wih, kenapa dikit nikah lah? Itu masih mencela-mencela tuh. Masih belum integritas. Tapi ada yang ngomong kekantian, mau undangan mau kawin nikah. Sedikit pengen kayak mengkon itu kekantian, keteger kayaknya. Jadi nikah itu dipengaruhi oleh keadaan, ya, tidak tumbuh dari diri sendiri, tidak niat yang kuat, harus integritas, harus istiqomah, gitu ya. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah calon suami sini udah integritas semua, kayaknya udah mantap-mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Harus integritas. Ya. Jadi nikah itu harus tumbuh dari diri sendiri ya, jangan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Karena boleh jadi rumah tangga yang mereka alami tidak sama dengan kita. Ya, kan kita yang menjalani. Integritas ya, istiqomah. Yang kedua adalah K. K itu artinya kolaborasi. Apa kolaborasi? Kerjasama ya. Terus keterbukaan. Kerjasama dalam hal apa? Dalam hal apa saja dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Normalnya laki-laki tugasnya mencari nafkah ya di luar rumah. Perempuan itu mengurus rumah tangga, ya, menjaga anak, terus mengurus suami. Itu normalnya. Dalam keadaan hal-hal tertentu, ini jangan kaku, ya, jangan kaku. Contoh begini, istri lagi repot ya, anaknya nangis. Contoh ketika sudah punya anak gitu ya, ngebayanginnya. Yang goreng tempe, nyuci baju, ya suaminya ongkang-ongkangan aja di kursi. Wah, bikin kopi dong. Apa ya? Itu kan tugas kamu. Ya, kita jangan kaku ya. Mbok ya di ini sih bikin sendiri ya ketika melihat istri repot gitu ya. Ketika kita bikin kopi sendiri tidak merendahkan derajat sebagai suami. Kolaborasi, bekerja sama, saling
menutupi, saling memperkuat. Orang Nabi juga sama kalau pergi ke pasar, Nabi juga sama membantu kebutuhan rumah tangga. Apalagi Nabi masih sebagai pelayan umat. Tetapi kesibukan Nabi ketika melayani umat tidak meninggalkan peran beliau sebagai kepala rumah tangga. Bayangkan betapa sibuknya Rasulullah. Satu sisi beliau mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sisi yang lain dia melayani umat. Ada yang bertanya tentang hal-hal yang masalah hukum, masalah tentang mandi junub, masalah kenegaraan, semua bertanya kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Sampai-sampai Nabi itu nyaris perhatian kepada keluarganya sudah tidak terbagi gitu ya, karena kan di situ pada tuh banyak mualaf, banyak mau bertanya tentang hukum Islam. Orang istri aja hal-hal sepele pada waktu zaman Nabi hidup langsung nanya ke Nabi. Contoh begini, ya Rasul, ada apa? Itu suami saya tuh tiap hari mendungkuk di masjid. Itu sholat aja, ngedzikir saja. Sementara saya untuk jajannya tidak ada. Bagaimana ini? Terus di mana suami kamu? Tuh di masjid lagi mendekok baik, lagi sujud saja, lagi sholat. Akhirnya Nabi itu mendatangi masjid, ditegur yang sholat ini. Akhirnya, wahai fulan, mata kamu punya hak untuk istirahat, istri kamu punya hak untuk diurusi. Jadi kalau ibadah terus menerus juga enggak boleh lagi. Nabi juga melarang, harus seimbang ya. Ada hak untuk keluarga, ada hak untuk anggota badan, mata punya hak untuk istirahat. Ya. Jadi kalau terus menerus ibadah tanpa menghiraukan kebutuhan yang lainnya itu juga tidak baik lagi. Kolaborasi ya. Kolaborasi yang berikutnya IKH. H. Yang H ini adalah hargai. Hargai. Saling menghargai ini penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Suami menghargai istri, ya, istri menghargai suami. Sehingga ketika kita saling menghargai, maka ada rasa kepercayaan diri. Hidup ini rasanya dihargai, semangat kerja, istri juga semangat, dia menghargai. Ya, ini untuk para istri nanti ya, untuk para calon istri. Saya berpesan ketika lagi ada masalah yang mumet, ya, memang rumah tangga itu tidak selalu lempeng enak saja, tidak. Ada liku-likunya, ya, ada masa-masa konflik, ada masa-masa enak, ada masa-masa santai, ya. Itulah merupakan dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Ini saya bukan menakut-nakuti ya. Wih, rumah tangga itu nanti ada konflik, ya. Tetapi maksud saya begini, ketika kita menghadapi konflik, maka kita harus mensikapi dengan bijaksana. Kan yang namanya rumah tangga itu mempersatukan jodoh, mempersatukan dua karakter yang berbeda. Nanti masa adaptasi gitu. Hargai. Apalagi ketika suami sedang ada ngobrol sama teman, ya, jangan dimarahin di depan temannya. Jangan dibentak-bentak. Dasar suami bloon, neng umah bae. Jangan ya. Begitupun suami jangan membentak istri ketika ada temannya atau ada tetangganya. Itu sungguh akan membekas itu ya, akan membekas pada memori kita. Nanti kerjanya merasa tidak semangat. Di lingkungan sosialnya juga dia merasa minder. Saling menguatkan, saling menghargai ya. Hargai. Karena siapa lagi kalau kita tidak menghargai istri atau menghargai suami. Itu saling menghargai. Ketika ada kekurangan ya sama-sama kita tutupi. Sama-sama kita tutupi. Pasangan kita tidak ada yang sempurna. Sebetulnya ketika ada kekurangan, sebetulnya Allah sudah mengirimkan, kamu tutup itu kekurangan suamimu. Ketika istrinya ada kekurangan,
Allah sudah mengirimkan pahlawan sang raja ya, untuk menutupi kekurangan yang ada pada istri. Bukankah jodoh itu makna jodoh ya, kalau kata saya mah menyatukan dua karakter yang berbeda. Bukan jodoh itu seleranya sama, kepengennya sama, itu bukan namanya jodoh, tetapi kembar. Wih teger ya, doyan iwake pade ya, selera anune pade, jodoh galin maya. Itu bukan jodoh, kembar namanya. Kan kembar mah sama ininya, karakternya, sifatnya, seleranya. Justru dengan perjodohan ini, dengan menyatukan karakter yang berbeda. Saya ambil analogi kunci sama gembok sama tidak? Beda. Ya kunci mah kunci, gembok mah gembok. Tetapi ketika dipertemukan, kan dia bekerja sama, berkolaborasi. Bisalah terbuka pintu itu. Itu namanya jodoh, itu menyatukan karakter yang berbeda. Bukan jodoh itu satu sama rasa, sama selera. Ya, ini versi saya ya, harus ini boleh dong berbeda kepada ini dengan definisi yang pemahaman itu. Asal saya punya argumentatif. Itu mana perjodohan. Tadi itu hargai.